Sebelumnya kita sapa dulu. Halo Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di program podcast Cedik Geni di edisi yang ke-83. Tentunya masih bersama saya Rina Prameswari dan rekan saya Denny Sumiran di sini. Dan yang di sana ada Vito Suarsono. Tentunya di podcast Cedik Geni. Apa? Ya, Nah, Dimas Diajeng dan Netralis di episode yang ke-83 ini Episode panas. Betul, kami lagi-lagi menghadirkan narasumber yang sangat fenomenal. Ya. Aduh, namanya Cedik Geni pengacara kok. Betul. Cedik Geni pengacara. Namanya sudah membumi pokoknya di Tuban Bumi Wali ini. Selain itu juga di Cedik Geni iya sih. Iya, memang ya. Berapa kali ya? Apa ini kuasa hukumnya apa gimana? Iya. Ya. Dikuasakan. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah Kang Mas Nang Enki Anom Suseno, SHMH. Yang akan kita bahas pada malam hari ini juga terkait dengan apa? Investasi botol. Botol Ya. ini. Enggak. Korbannya total miliar tadi. Ya. Seperti apa itak-ituknya? Sudah sampai mana prosesnya? Siapa saja sih yang sebenarnya terlibat? Yang dirugikan. Dan dirugikan jumlahnya berapa? Mekanismenya seperti apa? Sudah sampai di mana? Akan dikupas secara tuntas di meja segitiga ini. 2 jam. Oh ya, ngupas gedang. Iya, ngupas gedang. Ya, tapi sebelumnya ada Pantek Api ya. Belum, tentu dong. Tentu ya kan. Nah, ada Pantek Api. Sebelumnya disapa dulu dong narasumbernya. Ya. Kurang afdol kalau gak disapa. Oke. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini podcast syariah. Selamat datang. Selamat datang Kang Mas Nang Enki Anom Suseno. Ya, Mbak. Sudah tidak asing lagi ya. Ya. Iya. Beliau sudah, ini adalah pengacara juga, kemudian di LBH Muhammadiyah ya. Iya, yang barusan kemarin dibentuk. Iya. Mas ya. Iya, 19 Desember di launching. Nah, 19 Desember dan Masih sekarang sangat- menangani masalah yang panas. nah. Ya. Panas dingin bagi Panas pelaku. dingin. Nah, sebelum kita berbincang, Kang Mas. Iya. Nah, ini ada Pantek Api yang mana Pantek Api ini panjenengan harus memilih salah satu kata yang akan kita utarakan dan dijawab dengan cepat. Betul. Siap, nggih? Perintahnya wis ngerti. Wis ngerti. Wis tahu. Fakta atau bukti? Bukti. Perdata atau pidana? Pidana. Mediasi atau negosiasi? Mediasi. Advokasi atau regulasi? Advokasi. Putusan atau peninjauan? Putusan. Kebenaran atau keadilan? Keadilan. Tuntutan atau ampunan? Ampun. Hitam atau putih? Putih. Proses atau hasil? Proses. Hambatan atau tekanan? Hambatan. Wah sih. Nanti Tidak terasa. ini ku hambatan. Yang nekan soalnya yang sini sih. Hambatan atau tekanan? Hambatan. Berarti yang tidak adepi hambatan. Karena apa? Saya yang nekan. Kan gitu. Ya, untuk mengawali Kang Mas Vito yang memulai ini. Oke. Ini kan terkait investasi bodong itu ya. Yap. Ini kan kaitannya dengan salah satu tersangka tunggal yang di Lamongan itu, bukan tunggal sebenarnya. Cuma dia tersangka utama gitu. Tersangka utama dalam kasus investasi Bodong. bodong. Apa namanya kalau ini investasi di bidang apa sih? Trading gitu ya? Nggak ada investasinya. Nggak ada investasinya. Gak ada investasinya. Nih. Cuma di awal memang dia ini kan mengkampanyekan bahwasanya ini investasi. Iya, betul. Tapi ternyata setelah di apa namanya? Ininya ternyata bukan investasi. Bukan investasi. Apa itu? Jadi pertama itu kan yang dijual atau ditawarkan kepada para korban itu adalah investasi di bidang trading. Namun setelah dilakukan penyelidikan ternyata tidak ada investasinya. Nah, itu makanya dilabeli investasi bodong. Nah kalau bukan investasi itu kenapa member juga store duit itu untuk apa itu? Oke, jadi para korban atau member-member itu diharuskan menyetorkan uang yang katanya
akan diinvestasikan di bidang trading atau perdagangan, baik itu saham atau beberapa hal yang lain. Namun setelah menyetorkan uang ini tidak dilakukan tradingnya, itu tidak dilakukan sama sekali tidak dilakukan. Berarti duitnya itu untuk apa? Duitnya ya diputar-putar aja. Nah ini asli penipuan. mungkin Ya, begini, betul. gali lubang tutup lubang, dapat uang dari sini dikasihkan lagi, dikasihkan, mungkin seperti itu. Begitu. Dan Dalihnya investasi tadi. apa namanya, prosentasenya tinggi. Luar biasa tinggi. Jadi misalkan keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka ini antara 40 sampai 50%. Wow, mantap ini. Dalam waktu selama-lamanya 10 hari. Selama-lamanya 10 hari. 10 hari. Logikanya kalau di apa namanya, prinsip ekonomi, mungkin di ilmu ekonomi tidak mungkin. Nggak ada ya? Nggak mungkin, deposito bank aja nggak mungkin dapat segitu. Trading pun nggak seperti itu. Tapi member kok mau-maunya gitu loh. Kira-kira apa yang ada di benak mereka kok tertarik gitu ya? Rata-rata member yang menjadi korban itu range usia 20 sampai nggak sampai 30 tahun. Iya, iya. Dimana usia itu adalah usia mencari sesuatu yang instan tanpa berpikir panjang secara psikologis. Akhirnya dengan modus demikian sedikit, misalkan begini, ayo segera transfer, saya buka slot 10 slot hari ini, kalau tidak ditransfer dalam jam 4 maka slot akan habis, sudah sekalian akan kehilangan. Ada tekanan psikologis. Ada tekanan juga. Begitu, akhirnya Oke. banyak yang ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya janji keuntungan yang luar biasa besar. Ada janji di sana. Nah, ini kan 3 bulan nih berjalan nih, dari November, Desember, Januari. 2 bulan November, Desember ini memang diberikan keuntungan karena duit yang diputar ini masih ada. Akumulasi Oke. cukup banyak. Akhir Desember masuk Januari ini sudah tidak bisa karena uangnya sudah nggak Habis. Sudah diberikan kepada member yang lama-lama, kemudian pun ada dugaan dipakai oleh para pengepul atau Reseller. itu tadi gitu. Oke. Berarti reseller ini juga menikmati uang dari member itu atau gimana? Diduga keras, sangat menikmati. Sangat menikmati. Sangat menikmati. Terus dalam kasus investasi bodong ini, Mas Enggi berdiri di mana? Iya, kebetulan saya berdiri di pihak korban. Korban saya Total ada memegang berapa? kuasa dari 2 reseller yang ada di Tuban. 2 reseller Dua langsung. reseller. Korban dari 2 reseller itu insya Allah 199 member. 199. Tapi kalau ininya kan sebenarnya kalau di grup WA itu kan ada sekitar 700 itu ya member. Ada sekitar 700 itu dihimpun dari berbagai kota Ya, di Jawa Timur, bahkan di luar pulau. Di luar pulau juga. Kalimantan ada, Batam ada, Artinya 199 ini Tuban. Tuban aja. Dengan range tadi umur sekitar 20 sampai 30. Betul sekali Pak Dev. Oh, shit. Berarti mungkin mereka menginginkan passive income itu ya. Ya, Passive income. passive income. Keinginan itu. Iya, keinginannya ya mungkin termakan dengan iklan-iklan hari ini ya. Ada Trading, gaya hidup forex. crazy rich yang luar biasa, melakukan usaha dengan passive income-nya itu. Namun ya namanya yang muda ini kadang kan berpikirnya agak pendek juga. Usaha untuk mempertemukan katakan antara korban dengan si reseller ini seperti apa? Iya, sebelum ini masuk ke ranah hukum, para korban ini sudah mencoba untuk mendatangi reseller baik reseller yang FZ ataupun IW. Nah, namun tidak ada solusi. Oleh nyebut jeneng atau orang usah Gitu. Masih Ya. Boleh. inisial. Karena ini sudah ditetapkan tersangka, maka Oh iya. Oh, Oke. boleh. Artinya kalau reseller hanya di Tuban kah yang jadi tersangka? kalau di Lamongan selain owner utama Bilat tadi, Jaratul Samudra Bilat itu ada beberapa reseller juga yang tersangka di Lamongan. Berapa reseller? Informasi baru 2 reseller. 2 reseller. Padahal ada 7 ya. Iya, betul sekali. Cuma perkembangannya seperti apa saya tidak mengikuti yang di Lamongan. Di Tuban dua-duanya reseller tersangka semua. Betul. Nah tadi balik ke coba untuk ke somasi tadi mempertemukan itu seperti apa sebenarnya?
Untuk reseller yang sudah jadi tersangka Fauzia ini, saya sempat selaku pemegang kuasa dari korban memberikan surat undangan untuk dilakukan mediasi. Maksud kami surat undangan secara baik-baik. Maksud kami agar tidak sampai ke ranah pidana. Namun mohon maaf, kenyataannya bahkan saya WA juga ya, saya kirimkan WA. Nggak ada respons. Ada pengabaian di sana. Tidak ada itikat baik. Maka kami menilai begitu. Maka kami menilai tidak ada itikat baik. Ya terpaksa ya, dengan sangat menyesal kami harus melaporkan ke kepolisian. Betul. Jarak berapa hari itu dari pelaporan terus ke status tersangka tadi? Kalau yang reseller FZ Fauzia ini tadi, tersangka ini cukup bagi Satreskrim Tuban cukup 2 hari aja. 2 hari. Cukup 2 hari saja. Itu ditahannya. Tapi bagi yang IW ini kurang lebih sekitar 5 harian baru. Kenapa ada perbedaan? Karena memang yang pertama jumlah korbannya, jumlah nominalnya, nominal kerugiannya. Yang kedua, saya meyakini penyidik Reskrim Tuban itu tidak mau bekerja dengan celah. Jadi kami selalu berkoordinasi, jangan sampai pekerjaan ini ada celah sehingga nanti dapat terjadi hal yang sifatnya resisten. Butuh langkah-langkah tersendiri. Memang beda menangani reseller Fauzia dengan Irwit ini. Berbeda cara menanganinya. Berarti mungkin tersangka lebih gesit ya? Bisa jadi. Masyarakat Tuban bisa melihat bagaimana rumahnya tersangka yang IW ini, bahkan dijaga PAM swasta juga. Itu ya luar biasa, ini udah kayak PAM swasta ya. Itu pun masih ditambah sama bantuan PAM dari Polri. Belum lagi yang dari orang-orang yang lain ya. Ini kan sangat luar biasa, spesial. Itu juga dari dunia lain juga. Bisa jadi itu. Pengamanan itu kan juga harus ada jasa kan? Jasa harus ada ini cost juga untuk jam. Kalau misalkan uang dari hasil apa tadi? Investasi yang bodong tadi itu digunakan untuk membayar jasa tadi, boleh enggak itu? Artinya kalau ngomong, jika ada kemungkinan ataukah mungkin bisa masuk ke pencucian uang barangkali? Selama jumlahnya itu dalam tahap yang wajar, maka money launderingnya tidak terbukti. Saya contohkan begini nih, misalkan PAM swasta atau saya lagi menangani perkara nih dengan tersangka, bayaran seorang lawyer dengan nilai kerugian 20 miliar, saya dibayar 10 miliar, nggak wajar dong. Maka itu patut dicurigai oleh PPATK atau penyidik Polri. Ini adalah modus money laundering. Begitu. Pernah ada kasus kayak gitu ya? Banyak Mas Bibit. Meja panas. 199. FZ itu ada berapa di sana korban? Sampai detik, jumlah? Ya, sampai detik ini yang telah diperiksa itu sekitar 69 dengan total kerugian kalau nggak salah 659 juta. 659 juta itu dari FZ saja. IW kalau IW yang sampai hari ini diperiksa sudah 70 orang 70 dengan total kerugian 5 miliar 900 ya, luar biasa itu nuwun sewu. Aduh ini kayak nyaluk iso mungkin nyaluk kepala daerah kurang ya kurang betul lah ya. Nah anak muda semua itu. Nah artinya 5M tadi itu berapa korban? Berapa member? 70 korban. Lah mestinya member di luar 70 yang diperiksa oleh penyidik tadi masih ada kan? Masih banyak sekali. Sekitar 700 tadi ya mestinya. Betul totalnya. Namun itu kan tidak semua di Tuban. Namun di Tuban yang saya pegang kan 92 orang. Nah, artinya masih ada potensi kerugian di atas 5M. Sangat ada. Kira-kira berapa totalnya kira-kira kasarannya? Investigasi kami, dugaan kami itu dana yang berputar atau mengendap di tersangka ini sekitar 20 miliar. 20 miliar. Berarti ini baru seperempatnya. Iya, baru. Yang ditemukan 5M. Yang ditemukan 5M. Belum, itu adalah total dari kerugian. Yang ditemukan belum dibalikan ya? Masih belum. Katanya udah nggak punya duit tapi nonsen. Nah, artinya yang 15
15M ini di mana kira-kira? Kira-kira. Duitnya ini ngedon di mana kira-kira? Itulah yang kemudian menjadi tugas kita semua, khususnya penyidik Reskrim Tubaran yang menangani perkara ini. Mau tidak mau ini tuntutan pekerjaan untuk menegakkan keadilan dan hukum, ya harus mencari, di-track semua aset ini, baik aset yang sudah berwujud benda, baik bergerak atau tidak bergerak, atau yang masih mengendap di rekening atau bahkan di saldo-saldo aplikasi misalkan kripto dan sebagainya. Ada di sana juga. Iya, Berapa rekening kira-kira yang dipunyai? dugaan kami dari informasi ya, insya Allah semoga benar, sementara masih 14 rekening. 14 rekening. Enggak, ini 14 rekening ini yang mana ini? FZ atau IW. IW? FZ nggak seberapa ini ya berarti ya? Kalau FZ cuma 2 rekening yang dia pakai, BCA sama BRI. Yang satunya punyanya ibunya FZ. Oh gitu, waduh. Oke. Kalau Irwit ini ada keterlibatan dari keluarga katanya. Kalau FZ ada. Kalau Irwit Sekarang begini, kita menduga itu kan berdasarkan bukti permulaan ya, paling tidak, biarpun belum cukup. Logis tidak seorang perempuan usia 21 tahun mengelola dana puluhan miliar Ya. kalau tidak ada pembantunya? ya enggak logis lah. Apalagi ini dengan jumlah sekitar member 70, enggak mungkin. Betul sekali. Nggak mungkin. Transaksinya Ada ini sekitar cepat, itu. transaksinya cepat Pak. Iya. Per hari ada pencairan, ibaratnya begitu ya, atau per beberapa hari ada pencairan. Ya, sebelah Di tadi. banyak member Ya. itu. Logis tidak? Kami menemukan fakta di lapangan bahwasanya IW ini memiliki admin-admin. Oh, Admin-admin. Apakah adminnya reseller barangkali? Bisa jadi ada admin yang merangkap jadi reseller. Nah, ada yang admin murni yang dipekerjakan oleh IW. Begitu. itu bisa kena. yang admin reseller bisa. Kita lihat nanti seberapa besar perannya, Mas Pipit. Kalau memang nanti memenuhi unsur pasal 55 ikut serta, ya harus dipidana. Dan itu hukumannya sama dengan pasal pokok. Ancamannya 5 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Penjara. Begitu. Kalau pasal pokok 4 tahun, kira-kira kalau di bawah 5 tahun kan tidak boleh ditahan tuh. Ya. Itu gimana itu? Jadi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Ini kan? yang belum paham ini. Ada 2 unsur yang dipakai oleh penyidik, baik itu penyidik Polri atau kejaksaan atau penyidik PNS ya, untuk melakukan penahanan itu harus memenuhi 2 unsur. Yang pertama unsur subjektif dan objektif, tapi tidak bersifat kumulatif, tapi alternatif. Ya. Yang pertama itu syarat objektifnya tidak boleh ditahan seseorang dengan ancaman di bawah 5 tahun 5 penjara. tahun, ya. Tapi unsur subjektifnya penyidik bisa menahan kalau dikhawatirkan TSK ini melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan sebagainya yang dapat mengganggu proses penyidikan dari kasus ini. Oh, Begitu. ini yang buat ditahan itu ya. Makanya itu kenapa tersangka ini ditahan. Begitu. Nah, untungnya dari rentang waktu penyidikan ini nggak melarikan diri gitu ya, nggak kabur gitu ya. Ya seenggak-enggaknya namanya orang Iya, pasti ada upaya. Nah. Kalau raganya ini tidak kabur, ya asetnya yang dikaburkan. Biasanya begitu modusnya ini ya. Ini dugaan-dugaan yang hari ini. Karena kenapa? Sampai detik ini aset begitu besar loh, baik berupa uang, masih belum bisa diketemukan. Berarti masih banyak. Masih banyak dugaan kan? Nah, artinya kalau saya menduga, misalkan ya tadi yang ditemukan masih 5M itu pun belum nggak ada ininya ya, nggak ada fisiknya, belum ditemukan, nggak ada fisiknya. Ya, betul. Nah, untuk yang 15M tadi kalau misalkan dibelikan aset, kalau ini tidak ditemukan, tidak segera, berarti kan hilang. Begitu, hilang. Contoh misalkan, saya melakukan kejahatan nih, saya beli berangkas 200 juta gede tuh ya, Ya. saya tarik semua, saya masukkan berangkas, saya kubur dalam tanah. Gimana cara nge-tracknya? Sudah. Iya. Iya kan? Maka dari itu, apakah kemudian kita mau kecolongan? Kan Ya, tidak. jangan sampai lah. Harus bekerja ekstra dong. Betul. Ini kasus besar loh. Kasus Betul. ini merusak tatanan. Betul. Iya, ini merusak tatanan sosial, Sangat betul. merusak. Sosial dan ekonomi. Sosial ekonomi. Bayangkan aja duit segitu ngendot nggak dipakai apa-apa di Nah. Tuban. Kan gitu kan? Makanya. Jadi wah. Makanya kami, Dominan. saya selaku penasihat hukum dari para korban dan tentunya baik korban dan masyarakat Tuban berharap betul kepada penyidik Polres Tuban, gas dong. Ya. Selesaikan perkara ini dengan cepat. Asetnya itu mudah kok di track. Karena lewat bank record. Ya. Mas Bibit. Gas itu kan butuh bahan bakar.
Ya, artinya negara itu sudah memberikan bahan bakar. Panas saja. Saya Kan nggak ngerti ya. Yang semula panas tiba-tiba langsung meleleh. saya kan terus ini kena apa kok kesuwen gitu. Menurut pengacara ini bagaimana? Efektifnya ini berapa penyelesaiannya berapa? Berapa minggu, bulan ataukah? Ya, biasanya memang penanganan perkara pidana itu dimaksimalkan masa tahanannya dari 20 hari ditambah 40 hari. Oh, dari situ. Fungsinya apa? Agar teman-teman penyidik Polri itu dapat melengkapi berkas dan alat bukti serta bahan-bahan baku untuk dinaikkan P21 ke kejaksaan. Namun kami berharap, saya selaku penasihat hukum, efektif 1 bulan itu sudah agak terlalu lama ya. Harusnya sudah bisa, minimal ini sudah bergulir 3 minggu. Saya alhamdulillah ada beberapa barang-barang aset yang diduga dari hasil investasi bodong ini sudah disita. Ada tambahan 1 unit mobil wuling Almas. Itu yang TSK siapa itu? TSK Hewitt. 1 unit mobil wuling Almas itu 400 yang saya. Kemudian ada motor Vespa limited edition yang sekitar 70 juta Mas. Iya, 70 juta. Itu yang metik itu ya. Kemudian ada 1 jam tangan Apple Watch itu 7 juta. Iya. Kemudian kalau itu kecil. Iya. Lumayan kecil. Ada matchbook beberapa sama HP iPhone. MacBook cuman belasan juta. Kita tidak 1 kulkas yang gede. Kulkas yang berbeda. Sama beberapa pernik-pernik yang lain yang saya pikir ada itu motor Scoopy. Saya pikir itu masih jauh lah, masih ada di range di bawah 1 miliar. Itu istilahnya baru berintilannya. Belum ketemu sama induknya ini loh yang dicari-cari. Ini yang saya dengan teman-teman korban ini bahu-membahu untuk mengungkap tabir ini. Di mana nih dananya segini besar ini, di mana? Harus kita ungkap, kita kejar terus. Bahkan atau barangkali di rumah mungkin. Nggak bisa jadi. Saya malah berpendapat begini Mas Pipit. Iya. Itu kan ibu udah ditahan tuh. Itu rumah masih dijaga. Pikiran kita kan boleh menduga praduga. Ada praduga tak bersalah, ada juga praduga bersalah kan. Artinya ngapain juga rumah dijaga seperti itu? Nggak ada yang mau ngeruduk. Betul. Mau ngeruduk pun izin intel kok. Kan provokatornya di sini kalau ngeruduk. Oh gitu ya. Makanya sudah ada jawaban gitu. Sudah ada jawaban. Ya, sebenarnya kita ada sudah jelas. Ya kan tadi tekanan tadi. Tekanan kan tadi. Saya bisa dong, saya boleh dong menduga. Iya, makanya sih gitu. Kita nekan itu untuk melihat. Saya tadi juga menduga-duga loh ya. Alah. Nah, ini tadi ada yang namanya bahwasannya ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang Irul sendiri kan gitu. Artinya ada beberapa orang yang kemarin juga sempat diberitakan ada sang pacar dan lain sebagainya yang mungkin terlibat. Nah, suami betul, juga. ada suami juga. Nah, ini yang seperti ini apakah dari pengacara sendiri mungkin lewat dari korban dan lain sebagainya juga meminta agar orang-orang ini untuk diselidiki juga? Pasti. Kita sudah lampirkan bukti-bukti, bahkan kita buat laporan khusus untuk orang-orang di sekitar ini. Kita buat laporan tentunya sudah ada bukti dong. Laporannya ke tetap ke Polres, ke penyidik ya. Insya Allah ya tinggal tunggu waktu lah. Proses pidana ini mau diramu seperti apa sama penyidik, kita masyarakat itu mengikuti. Tapi kewajiban saya dan saya mohon kepada seluruh masyarakat, terutama media, pantau perkara ini. Pantau 1 kali 24 jam. Kalau perlu kita tidur Polres itu. Kan begitu. Kayak gitu. Ini kan berarti pelurunya sudah mau diarahkan ke samping-samping gitu ya. Samping-samping. Kalau yang utama kan sudah ya. Demikian. Nah, artinya kalau misalkan barangkali kita ini kan menduga tadi, kalau ada uang MM-an di rumah misalkan, penyidik apakah tidak bisa gitu loh masuk ke sana gitu? Oh, bisa. Apakah ada perlawanan barangkali? Perlawanan pasti ya. Dari ya kita semua pernah belajar manajemen konflik begitu. Perlawanan itu pasti, tapi penyidik itu sebagai perangkat dari negara, maka kekuasaannya tidak boleh dihalangi. Nah itu sampai detik ini belum. Saya melihat belum. Saya melihat belum. Enaknya ditekan kayak apa? Bukan ditekan Pak Denny.
Saya memahami semuanya itu butuh proses. Bahkan menyita aset pun harus ada berita acara dan sebagainya. Saya menginginkan kami selaku penasihat hukum selalu berkoordinasi dengan teman-teman IJ. Kami memohon kepada beliau-beliau untuk bekerja tanpa celah itu tadi. Makanya masyarakat juga harus memahami semuanya butuh prosedur dan proses. Tapi kalau dirasa proses itu terlalu lama, masyarakat juga punya saluran-saluran lain untuk melakukan upaya. Gitu. Lah, sekarang kira-kira bagaimana para korban ini secara psikologis, kekuatan dan lain sebagainya? Secara psikologis korban ini sudah random sekali, udah kacau sekali. Maka tugas kami sebagai PH itu sebisa mungkin merangkul, memperbaiki psikologisnya para korban sehingga tetap lurus itu. Nah, kondisinya sudah gundah gulana, bahkan semi anarkis gitu. Nah, itu yang harus ini urusan hak Pak Denny. Pelampiasannya kemana kira-kira? Cetek. Rusak nanti. Makanya saya selalu menjadi jembatan gitu bagi baik para penyidik ataupun korban, jangan sampai ada suudzon atau apa. Kita bekerja bersama-sama, kita saling melengkapi dan mendukung agar tidak ada anarkis seperti itu. Tapi kalau ada kasus hukum itu harus udon dulu. Ya, kalau nggak udon tidak mungkin terjadi. Betul. Iya, kalau berprasangka baik. Tadi saya bilang ada asas praduga tak bersalah. Semua orang nggak boleh dong dianggap salah sebelum ada putusan pengadilan. Ini yang udon ini. Tapi dalam KUHP juga, dalam KUHP juga, seorang penyidik atau siapapun aparat penegak hukum mau menginvestigasi persoalan atau kasus, dia harus berasaskan praduga bersalah dulu. Suudzon dulu. Ya, makanya diberikan kewenangan untuk membuktikan kalau suudzonnya benar, ya sudah kan berarti diproses. Ikut bukan suudzon, bukan fitnah berarti. Nek ngono ki aku kok rasane ngene ya. Ketak rasionalitasan di dalam rasionalitas ya itu. Kan terlihat sudah kok ya masih aja husnudon Belum terlihat. Iya, jadi masih remang-remang. Iya. Saya berharap dalam waktu dekat yang masih remang-remang ini harus diperjelas dan transparan. Tapi ini ada yang jelas. Iya, ada yang jelas sih. Mau masuk. Yang mau lewat ini. Sudah tidak jelas. Jelas ini. Nah, iya. Materi ini Cek dulu. Gorengannya urut Pak. Iya, Di-skip dulu, nanti dilanjut lagi kita masih game. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis di podcast Cerdik Geni ini tentu ada sponsorship yang sangat mendukung kita. Di antaranya ada Tuban Agung Makmur, menyediakan jasa eksterior dan juga interior rumah, gedung serta perkantoran. Kemudian ada SSCI, Sowari Survei Center Indonesia. Ini jasa survei pendidikan, sosial, kemasyarakatan, politik, budaya dan lain sebagainya. Kemudian ada Suli 5D Mineral, air minum dalam kemasan yang sangat menyegarkan, produksi asli orang Tuban. Jadi orang Tuban wajib untuk mengonsumsi air Suli 5D Mineral. Ini tersedia berbagai macam kemasan, ada gelas, kemudian botol, dan juga galon. Nah, lanjut lagi, kemudian yang ini sponsorship yang sangat mendukung kita. Kemarin kita pernah ke sana di Tanah Zawi Agro Edu Wisata Park. Nah, ini destinasi wisata yang sangat recommended banget. Tapi mohon maaf untuk 2 bulan ini ya Pak Pipit ya? Iya, 2 bulan ini. 2 bulan ini lagi proses tahap renovasi. Nah, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan untuk para pengunjung nantinya. Ya, minta Dimas Diajeng dan Netralis untuk mendoakan bersabar. segera ya. Bisa dibuka lagi. Nah, yang terakhir ini bagi Dimas Diajeng yang membutuhkan rumah bisa langsung ke Gria Asri Bogoran. Untuk lokasinya berada di Jalan Bogoran 1, RT 6 RW 18 Penambangan Semading Tuban. Menyediakan rumah dengan bebas desain, untuk harganya mulai 207 juta saja dengan rumah tipe 45, luas tanah 70 meter persegi. Nah, untuk pembayarannya seperti apa Marin? Nah, pembayarannya bisa 3 tipe nih. Yang pertama ada cash, yang kedua ada cash tempo, dan yang ketiga ada kredit bank. Setelah tahu informasi tadi, maka larinya kemana? Langsung saja menghubungi kontak person yang sudah seperti tersedia. Nah,
Kontak personnya di 0812 3299 3189 atas nama Pak Yudi dan 0823 3307 1672 atas nama Mas Wildan. Atau di Mas Diajeng bisa langsung berkunjung di studionya Cedik Geni di Jalan Panglima Sudirman nomor 10 Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Oke. Nah, ini jelas ini. Jelas ini tidak remang-remang. Ada lagi nanti kita akan ada Podomoro Group. Oke. Iya, orang popo tuh ya, orang popo. Ayo, kan wis ono Agung Makmur, Agung Podomoro, Podomoro Group. Podomoro nih gede Basuki Rahmat. Iya. Basuki Rahmat ini ya. Iya. PSK tadi. Iya. Oke, lanjut lagi ke Podomoro narasumber. gede Pak Dedi. Iya. Enggak gini. Kalau penyidik yang ini ya, penyidik yang menangani itu penyidik di unit apa itu? Kebetulan Tipidek atau tim apa? Iya, kebetulan untuk khusus perkara yang lagi booming ini, investasi bodong ini dibentuk tim tersendiri Mas Pipin. Oh, gitu. Jadi dari unit 1, 2, 3, 4 diambil beberapa penyidik-penyidik yang sudah senior yang membantu itu, digabungkan dalam satu tim, kemudian diketuai oleh ketua tim. Oke. Gitu. Ketuanya siapa? Ada ketuanya? Ada ketua timnya, saya tidak bisa sebut ya. Oh, baik. Tapi saya tahu namanya. Aku nama takon. Pancing. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Ini kan Gimana? besar ya. Ini besar. Bahkan tidak hanya di Tuban, Lamongan, Tuban. Korbannya tidak hanya ada di Lamongan dan Tuban dan saya kira ini kan nasional. Gitu. Betul. Nah, apakah Polda sendiri juga memberikan atensi kira-kira? Ini yang sebenarnya mau tak tanyakan tadi. Oh, gitu. Artinya ini dari penyidik Polres tadi, misalkan kalau ini ada kans apa ya peningkatan penyidikan misalkan, kenapa tidak ke TPPU? Oke. Oh, Ya, Jadi begini, saya mendapatkan informasi insyaallah satu ya, di Reskrim Sus memberikan atensi ke Polres Tuban. Tapi semoga saja atensinya dalam artian baik ya, Baik. untuk percepatan proses penyelesaian perkara. Nah, kemudian kenapa tidak ke Polda, tidak menarik ke TPPU? Ya. Ini karena judulnya investasi bodong. Unsur pertama yang menjadi pasal pokok ini adalah 378 penipuan Sama 372 ya. sama 372 itu contohnya, delapannya ya. Ya. Nah, tapi karena ini kami duga itu melibatkan orang banyak, aktor-aktornya ini yang di samping-sampingnya ini loh. Oke. Maka kita minta juntokan 55. Ada orang yang ikut serta. Kalau junto 55 itu? Turut serta. Keikutsertaan. Oke, betul, dalam betul. bidang. Betul. Nah, karena perbuatan ini dilakukan berulang-ulang, Betul. maka kita juntukan lagi 64 ayat 1, perbuatan yang berulang-ulang. Itu kenapa kata Pak Kapolres kemarin pada saat preskon, ini bukan 4 tahun, ancamannya 5 tahun. Oke. Ada penambahan 1/3 dari total ancaman hukuman yang tertinggi. Nah, selepas dari pasal yang dikenakan di Polres Tuban ini, mungkin para pihak korban ini merasa keadilan belum didapatkan. Ya, pihak korban bisa ke Polda melanjutkan ke TPPU Dan untuk itu lebih boleh. untuk lebih spesifik men-track aset-aset ini, kemudian orang-orang yang bermain di sekeliling dari tersangka ini, begitu. Kenapa kok tidak dilakukan gitu? Saya pikir bukan tidak dilakukan, Mas Pipin. Kita nunggu. Oh, gitu. Kita sudah berkoordinasi dengan penyidik Polres Tuban. Kami yakin, kami percaya bahwa beliau-beliau itu bisa memproses perkara ini dengan maksimal. Nah, jadi kami menunggu kabar baiknya dari beliau-beliau. Husnudon mana? Sedangkan menunggu itu pekerjaannya bukan. Betul ya. Mas pokoknya husnudon sangat husnudon. Kan ngono toh. Lah iya. Nah, kalau ini sebenarnya masuk kemana ini? Sebenarnya pidana atau perdata? Kalau melihat dari kronologi, saya mengatakan ini masuk pidana. Kronologi. Penipuannya. Penipuannya. Menjanjikan dengan martabat palsu atau muslihat. Muslihat dong. Keadaan palsu, mengatakan trading padahal nggak trading, masuk ke penipuan. Namun masyarakat patut mengingat ketika proses pidana sudah bergulir, sudah ada putusan, masyarakat tidak gugur haknya dalam menggugat perkara.
Silakan para tersangka ini digugat secara perdata. Oh, Bisa ya. Oh, selain pidana. Iya, baik perdata atau pidana. Silakan, itu bisa. Bukan Ya. pengadilan negeri bagi masyarakat. Dimas diajeng dan netralis setelah pidana bisa diajukan untuk perdata ya. Untuk para korban sing belum lapor, nah segera lapor. Mendekatlah inilah ke Cedik Geni. Pengacara kita. Ataukah barangkali yang tidak lapor-lapor ini Iya. Ya. dibatasi pageri gitu barangkali. Gimana? Nggak ada ya. Pagar gaib maksudnya. Pagar gaib. Enggak, ini kan sudon lagi Oh, sudon lagi. Jadi penyidik membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, bahkan Pak Kasat menghimbau yang merasa menjadi korban investasi bodong dimanapun itu segera melapor ke Polres Tuban. Polres Tuban. Lah, ada. Oke. Masih buahnya. Oke. Habis ini saya juga. Enggak, artinya harapan dari korban atau member tadi ini kan uangnya kembali. Sedangkan mereka secara psikis juga sangat tertekan. Di bawahnya reseller yang jadi tersangka ini, mereka juga menjalankan pekerjaan sebagai reseller juga kecil-kecilan gitu, yang menyetorkan duit ke tersangka reseller tadi. Nah, sedangkan dari reseller kecil-kecilan tadi yang di bawah ini kan dia harus mengembalikan uang. Iya. Psikisnya seperti apa sekarang kondisinya? Luar biasa. Makanya saya bilang di awal tadi, ini dampaknya sistemik begitu. Zolim betul. Masif ya, betul. Masif, dampaknya sangat sistemik. Jadi, maka saya berharap ini dihukum semaksimal mungkin, karena dampaknya luar biasa. Nah, psikologi dari reseller yang di bawahnya member juga ini juga kan dikacau, Pak Mas Pipit. Sudah jatuh tertimpa tangga, diberui mana? Betul. Nah, namun kita tetap bantu para korban yang reseller ini untuk coba memberikan pemahaman. Karena rata-rata yang saya tangani sebagai PH-nya reseller yang ada di bawahnya TSK tersangka ini, mereka tidak mengkaburkan fakta dari awal. Kooperatif ya? Ya, jadi mereka bilang ke membernya, ini bukan saya yang mengelola. Ini dikelola oleh TSK, Irwin misalnya. Jadi nanti pertanggungjawabnya langsung ke sana. Kemudian ada reseller yang juga tidak mengambil komisi, misalkan menjanjikan, kamu nitipin uang 1 juta, saya balikin 1,5, dibalikin total 1,5, begitu. Ada beberapa reseller yang bukan mengambil untung, tapi dari Irwin. Dari Irwin diberikan 100.000 misalkan per 1 juta. Itu bayaran karena sebenarnya reseller ini kan dulu awal modusnya ini nggak ada reseller. Irwin menampung sendiri tersangka ini. Langsung, tapi setelah full karena penuh, adminnya nggak ngatasi nggak ngatasi, adminnya udah nggak sanggup. Akhirnya ya udah kamu nitip ke teman saya reseller itu. Reseller, mekanisme skema reseller ini yang buat juga tersangka sendiri. Gitu loh. Nah, seperti itu. Ada yang saya dengar itu bahwa ketika yang Lamongan Bilat itu sudah menjadi tersangka, Irwin ini melakukan tindakan sendiri. Apa betul? Oh iya. Seperti apa? Seolah-olah menjadi dari hasil masih ngeruk. Iya. Dengan sendiri lah istilahnya ya. Dari hasil penyidikan itu tanggal 1 kalau saya tidak salah ya, tanggal 1 Januari 2022 sampai tanggal 7. Coba nanti di cross check. Ketika Bilat ini sudah ditahan jadi tersangka, ini tersangka Irwin masih buka slot, masih menghimpun dana dari member-member. Nah, ini besar sekali dana. Ini kan dewedi berarti. Nggak ngerti ya? Besar sekali. Padahal dibayangkan dalam waktu 1 minggu ini puluhan miliar dana bisa masuk. Gitu loh. Dan ini ada record banknya, ada semua. Gitu loh. Nah, saya berharap dari record bank ini kan agak mudah ya. Betul. Kenapa di trace itu bisa. Iya, sangat. Jangankan yang ahli, anak SMA aja bisa. Ya. Dana ini sangat besar sekali. Tujuannya apa? Kami sendiri juga nggak tahu. Begitu loh. Kenapa masih open slot? Padahal kita udah nggak open. Gitu loh. Nah, pertanyaan dari para korban sekarang yang perlu kita jawab. Saya punya tanggung jawab untuk menjawab. Pak Iki, saya ditanya, Mas Iki, itu kenapa si tersangka masih open slot dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu? Kenapa? Apakah dia dalam pemeriksaan tidak mengaku? Begitu. Betul. Maka itu pertanyaan itu yang menjadi PR bagi kami, bagi saya dan teman-teman penyidik untuk menjawabnya. Dikemanakan uangnya ini?
Ada praduga-praduga di sana. Nah, jangan sampai ini menjadi praduga yang justru liar. Saya berharap ada kepastian. Gitu, jawaban yang pasti dari gitu. Ini pokoknya kinerja dari kepolisian media yang harus coba untuk medium selalu memantau lah ya perkembangan. Ya gimana lagi menyuarakan itu. Ya daripada nanti ada yang ke jalan. Katanya pengacara disuruh mantau 1 kali 24 jam, kalau perlu tidur di Polres. Iya, itu aja sudah ada rekayasa sosial. Ada rekayasa sosial. Iya, baik. Berbicara terkait dengan investasi bodong itu nggak akan selesai untuk malam. Betul memang. Karena ini masih memungkinkan ada tersangka baru gitu ya. Memungkinkan ya. Sangat memungkinkan. Jika ada kita undang lagi. Cuma belum Nanti perkembangannya seperti apa? Loh nanti ini studio wakeh banget ya. Sorak-sorak. Eki. Bisa. Wah, ini modalnya Oh iya. Saya kalau mata-mata. Iya oke. Nah, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu ya. Dimas Diajeng dan Netralis. Untuk menutup ini kita minta ada closing statement dari narasumber. Ya, untuk bisa disampaikan kepada korban dan masyarakat, terutama Dimas Diajeng dan Netralis yang menjadi saya nenganin nonton Celik Geni lah, penonton setia. Monggo. Jangan ya. Kalau closing statement itu kan pendek. Jadi saya mau agak panjang. Okay. Oh, nggak apa-apa. Yang pertama, saya selaku penasihat hukum para korban mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Satreskrim Polres Tuban karena begitu luar biasa. Bahkan saya mengalami sendiri beliau ini sampai tidak istirahat. Begitu. Sampai ada yang KO sakit. Begitu. Kami ucapkan apresiasi positif. Saya mewakili para korban. Kemudian yang kedua, bagi para korban saya berharap sabar. Kami sedang mengupayakan yang terbaik untuk panjenengan semua. Dan bagi para korban dan masyarakat pada umumnya, masyarakat Tuban, berhati-hatilah ketika ada suatu hal yang itu nonsen. Artinya begini, jangan sampai nafsu dan ketamakan kita itu mengalahkan akal kita. Kalau itu sudah terjadi, maka yang terjadi adalah investasi bodong seperti ini. Saya pikir itu kerakusan itu ya. Kerakusan. Jangan kerakusan kita mengalahkan akal sehat kita. Itu ya. Sampai kerakusan itu mengalahkan Ya, terkait dengan korban sebenarnya saya pengen menangis tadi. Sedikit. Iya. Meneteskan air. Sudah kehilangan material, beban psikis juga. Iya. Yes. Ya, tapi saya punya ini satu yaitu ketika kita investasi, ya, ketika Anda itu mempercayakan, artinya bahwasanya keamanan Anda itu sudah Anda perjualbelikan. Hati-hati. Betul, ya, gitu. Langsung. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program podcast Cedik Geni setiap hari Senin dan juga Jumat pukul 8 live di Facebook. Tentunya kami pamit undur diri. Terus bersama kami di podcast Cedik Geni. Apa? Ya.